Mungkinkah dia lupa? Sudah masuk Pak Joni. Siapa udah masuk, Bu? Pak Parsa. Oh, sudah masuk. Sudah. Sudah, ya. Oh iya, sudah. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Bu Yunita, Pak Sumarni. Udah berapa Iya, orang, Bu? Pak. Sudah 27, Pak. Wah, yang lain masih kemana tuh? Masih sarapan ya? Masa sore sarapan, Pak? Iya. Sarapan sore, Pak. Oh, Pak Nugrah toh. Pak Amril, apa kabar? Sehat, Pak. Oh, seger Pak. tuh wajahnya. Baru mandi ya, seger. Sudah mandi, Pak. Sudah. Pak Azwan sudah, Pak Ojali sudah, Bu Eka, Demastri, Bu Binti, Bu Indah, oh udah. Pak Sudarmaji di mana nih? Ada truk juga belakang. Di Sumatera Barat. Iya. sore, Pak. Selamat sore semua. Di pesisir selatan Sumatera Barat, Pak. Iya. Saya lagi ngecek data. Oh ya. SMP berapa, Pak? Pak Sudarmaji di Silaut, SMP Pak. berapa? Ya? SMP Negeri 3 Silaut. Itu. SMP Negeri 3 Silaut, Pak. Silaut ya? Sumbar, Sumatera Barat ya? Ya, masuk Sumatera Barat, Pak. Oh iya. Iyalah. Udah siap semua? Masih Ya. 27, Pak. Oh, iya, 4 lagi. 3 lagi siapa ini? Bapak, Ada yang baru masuk? Karena waktu kita ini pakai Zoom hanya 40 menit. Iya, 40 Sejak menit. Nah ini gimana yang lainnya? Bu Kurniasi baru ketemu di web meeting tadi. Oke, sambil nunggu kita cerita-cerita ada masalah nggak selama ini? Halo, Halo, Iya, Pak. Bapak. ya. Anugerah ada masalah nggak? Atau ada yang mau disampaikan? Mungkin yang ini kali ya, mewakili teman-teman juga yang tentang, apa teman-teman? Tugas diskusi ya. Diskusi. Kenapa? Itu perlu di-upload juga, Pak, yang tugas diskusi untuk tugas akhir. Bagaimana ya? Karena kalau tugas akhir itu sudah ada, itu yang unggahan tugas akhir kan sudah ada. Mhm. Yang Di situ. tugas diskusi penerapan perlu di-upload juga tidak, Pak? Forum diskusi itu cuman mengajukan topik, kasih pertanyaan, ngobrol-ngobrol, Pak ya? nanti di-reply sama teman-teman di situ aja. Oh, jadi tidak perlu di-upload ya, Pak? Nggak usah. Oh iya. Nggak usah. Nanti kan tugas itu di-uploadnya pada yang menu tugas, yang mengunggah tugas itu, betul nggak? Iya, tugas Iya, akhir betul, betul, Pak. Pak. Itu ada sendiri, iya. Ya udah di situ aja lah, daripada Iya. nanti bolak-balik, cukup kok. Aja Iya, ya. benar, Berarti Bapak. nggak usah ya, Pak ya. Makasih Dan ya, di Pak tugas ya. diskusi itu baru masuk dari ada yang sudah keburu masuk dari Bu Binti, iya Bu. Bu Binti udah masuk di tugas diskusi ya? Iya, Pak, Hebat, sudah, Bu Pak. Binti. Sudah. Saya pas baca udah ada yang masuk, nggak apa-apa, nggak sia-sia kok. Iya. Oh, isinya untuk refleksi saya lihat tuh materinya. Hmm. Ya Bu ya, mirip itu isinya.
Yang penting kan didiskusikan dulu gitu kan ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi nanti kan bisa dibuka tuh. Kan ada mengunggah topik ya. Mengunggah topik, nanti kasih pertanyaan, teman-temannya menjawab, tanggapin, itu kok intinya. Iya, Pak. Udah di checklist kan di itunya, di kotaknya? Sudah. Udah, ya. Udah, Udah. kalau sudah aman. Ya. Udah. Oke, ada lagi Pak? Udah masuk semua Bu Ada, Yunita Pak. nih, ke host nih. Masih 27, Pak. Belum nambah. Pak Ini Pak M. belum Cruz. nambah ya. Ada Pak, mau tanya Pak. Iya, ya. Di tugas akhir itu Pak, yang nomor 1, itu kan ada inovasi Pak. Dibikin RPP inovasi. Ya. Nah, terus di situ Iya. apakah yang dibuat 2 RPP Pak bentuknya? Ada yang konvensional juga dan ada yang sudah inovasi, atau satu saja Pak yang sudah kita buat dalam bentuk inovasi Pak? Di situ diminta nggak 2? Enggak sih Pak, cuma Enggak, di Pak. situ Enggak. disuruh membuat RPP yang sudah berinovasi. Inovasi. Ya udah satu aja Pak. Kalau inovasinya Ya, ya. buat yang tradisional seperti dulu kan pasti ketebak gitu. Oh gitu. Kena Itu aja Pak ya. ya Pak, makasih Pak. Nah ini yang saya baca di unggahan yang ketiga itu. Ada konvensionalnya di situ, Belum. Pak. Iya banyak malah. Kan yang kemarin pertemuan pertama di modul 4 itu kan membuat tujuannya itu yang inovasi itu berbeda. Masukkan unsur hot, ya kan? Juga Ya. masukkan unsur ICT. Tugas modul 3 udah dilihat semua, udah saya periksa tuh. Saya sudah, Pak. Udah dilihat belum? Oh, belum dicek, Sudah, Pak. Pak. Saya sudah, Udah Pak. dinilai ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah Sudah, dilihat. Pak. Terima kasih. Sudah. Ya, semua, Feedback-nya. semua sudah saya baca, sudah saya kasih komentar dan sudah saya kasih nilai. Itu semua ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada Kasih, hal Pak. yang ada hal yang juga harus diperhatikan. Kalau KD-nya menganalisis, wakili kemampuan menganalisis gitu. Saya melihat ada indikator 3, menjelaskan, menyebutkan, menjelaskan. Itu belum kemampuan pada KD. Ada juga yang bikin indikator 1. Permendikbud yang sebelumnya ini sudah mengatakan minimum 2 indikator untuk 1 KD. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bikin 1 KD untuk 1 indikator untuk 1 KD, itu nggak mewakili. Gitu ya. Kalau dia menganalisis, Ibu Bapak bisa mulai dari C2 dulu, bisa dari C1 dulu, nah ujung-ujungnya di C4. Misalnya indikator menjelaskan sesuatu, menerapkan sesuatu, gitu kan? Dan seterusnya, baru nanti menganalisis sesuatu sesuai dengan materinya. Nah, ada yang bikin menjelaskan, padahal KD-nya menganalisis. Menjelaskan itu kan masih levelnya di bawah. Belum mencapai kemampuan menganalisis. Itu makanya disarankan bikin indikator itu jangan minimalis. Gitu. Ada beberapa saya baca itu yang contoh RPP masih 1. Ya nanti waktu membuat RPP kan nanti ada pengembangan perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya. Ada materi itu, ada membuat media, membuat RPP, membuat bahan ajar, membuat assessment gitu ya. Nanti assessment-nya itu harus mengacu kepada indikator. Ibu Bapak tahu assessment kan? Ya, misalnya di indikator dikatakan menjelaskan. Ya nanti soalnya ya harus menjelaskan gitu, mengukur kemampuan menjelaskan seperti apa gitu. Ya, Bu Jaimastri. Lagi sibuk dia. Masih hujan? Di tempat Ibu hujan nggak, Bu? Gerimis Pak.
Oh, loh, ini kok udah masuk musim hujan sana atau gimana ya? Di Jambi kan? Ini hujan bang. Di daerah Jambi kan? Iya. Iya, biarlah. Yang hutan terbakar tuh biar mati apinya. Ya betul Pak. Oke, Bu Ani, RR Ani, kumaha? Bagaimana? Iya Pak. Ada yang mau disampaikan? Untuk yang ini Pak, mungkin yang nomor 3, Apa itu? yang pembelajaran blended learning ya Pak, berdasarkan RPP yang sudah disusun, itu apakah sama dengan RPP yang nomor 1 atau boleh yang lain gitu? RPP yang sudah disusun itu kan yang sebelumnya kan? Iya. Nah, itu kan bertahap tuh. Nah, bagaimana memasukkan unsur blended di situ itu aja kok. Oh iya. Mungkin Pak. sebelumnya blended belum masuk kan? Belum. Iya, belum. Iya, sekarang masukkan blended biar kelihatan Bu progresnya gitu. Itu maksudnya. Oh, Nah, ya, Bapak baik, Ibu, terima kasih. Ya. pengalaman bagaimana membuat RPP gitu ya. Kalau saya menganalogikan RPP itu rencana pelaksanaan pernikahan. Ada yang belum nikah sini nggak? Boleh. Siapa yang belum nikah? Pak Rosi? Belum 2 Pak Rosi kali kali Pak. Belum 2 kali. Yang belum Pak nikah Cahaya siapa tuh, Pak. sini? Siapa? Alhamdulillah. Belum Pak 2. Cahaya Pak. Oh, Pak Cahaya. Belum Mana 2 Pak Cahaya? Belum 2 kali, Pak. Banyaknya 2 kali katanya Pak. Jangan banyak-banyak, satu aja udah pusing. Betul, Pak, betul. Nah, jadi apa bedanya rencana pernikahan dengan rencana pelaksanaan pernikahan? Ayo. Kalau pelaksanaan itu lebih ke teknis ya, Pak ya? Ya, lebih rinci ya. Iya. Iya. Jadi memang harus rinci di situ. Sebab begini, apa yang Bapak Ibu tulis di RPP itu nanti diimplementasikan seperti yang direncanakan gitu. Misalnya begini ya, rencana pernikahan, makanya saya tanya yang belum nikah siapa nih? Hai. Ibu Eva udah nikah? Mana Ibu Eva nih? Udah Pak, udah nikah Pak. Wah, yang belum siapa nih? Bu Dian ya? Ini udah semua, Pak. Oke lah. Saya ingin fokuskan ya, rencana pernikahan itu kan belum detail kan? Iya. Misalnya Pak Masih Roji umum, nanti akan nikah bulan Mei. Maybe yes, Mino kan gitu. Tapi belum rinci, tapi kalau sudah pelaksanaan itu rinci, tempatnya di mana, waktunya kapan, tamunya berapa orang diundang, menunya seperti apa dan sebagainya. Rencana pelaksanaan pembelajaran seperti gitu, beda dengan rencana pembelajaran gitu. Namanya juga RPP kan? Rencana pelaksanaan pembelajaran, dan itu harus rinci. Seandainya saya membuat RPP, saya berhalangan, mungkin diganti orang lain, bisa kan? Nah, kalau orang lain baca RPP saya harus bisa mengimplementasikan seperti yang tertulis di RPP. Tapi kalau dia nggak jelas, implementasi kan bisa lari. Setuju nggak Bapak Ibu itu? Setuju, Pak. Iya, makanya di RPP itu harus jelas. Jadi misalnya RPP saya akan dipakai oleh orang lain. Jadi orang lain memakai RPP saya, baca dokumen aja harus sudah jelas gitu. Oh, yang membuat RPP maunya begini. Kegiatan awal seperti ini loh. Nanti kegiatan inti seperti ini, kegiatan akhir seperti ini, itu dilaksanakan. Kalau di kegiatan awal hanya mengatakan absen, doa, itu masih belum jelas gitu. Di kegiatan awal itu nanti setelah absen dan doa itu kan itu udah umum ya. Itu masuk untuk memunculkan masalah. Jadi masalah itu muncul di kegiatan akhir, di bagian akhir dari kegiatan awal. Misalnya saya mendemokan satu ayunan ya, pakai simulasi. Kasih kesempatan anak untuk mengajukan pertanyaan. Kan kita pakai 5M sekarang kan gitu kan? Nah, misalnya gini. Apakah ada hubungan periode dengan panjang tali misalnya? Lalu bagaimana memecahkan itu? Di kegiatan apa? Di kegiatan awal tadi sudah muncul masalah, betul kan? Bagaimana hubungan antara periode ayunan dengan panjang tali misalnya?
Itu di awal. Lalu untuk menunjukkan bahwa ada hubungan seperti apa di mana? Di kegiatan apa tuh? Inti ya Pak. Di kegiatan inti, Pak. Iya, apa yang harus dilakukan itu di kegiatan inti. Nanti dari serangkaian percobaan di kegiatan inti dapat simpulan kan? Oh, ternyata berbanding titik. Nah, dari semua pembelajaran itu nanti kita ingin tahu nih, anak-anak sudah mantap nggak yang dipelajari di kegiatan inti? Baru masuk kegiatan penutup. Gitu kan? Jadi pada intinya kegiatan penutup itu seperti apa? Sejenis refleksi, Pak. Refleksi bisa, review bisa. Intinya itu memantapkan apa yang sudah dipelajari gitu. Paham Bapak Ibu ya? Bagaimana caranya kita bisa tahu anak sudah paham atau enggak? Soal mungkin, Pak. Bikin Dengan soal. evaluasi, Pak. Evaluasi ya maksudnya. Apalagi? Boleh nggak tugas? Boleh. Jadi itu di bagian kegiatan penutup. Aktivitas untuk memecahkan masalah di kegiatan inti gitu. Sampai dapat simpulan. Di kegiatan awal itu hanya menyiapkan anak untuk belajar. Tapi upayakan muncul di situ gitu. Masalah itu muncul di kegiatan awal. Nah, jadi kalau kita baca runut itu enak bacanya itu. Kalau RPP ditulis runut gitu. Itu satu. Kedua, jangan terlalu diawali kata guru. Coba lihat catatan saya di tugas 3 tuh. Guru menyampaikan bla bla bla. Guru titik. Kalau ditulis di awalnya kebanyakan guru, kelihatan yang paling dominan siapa? Guru. Jadi dari dokumen bisa kita lihat gitu. Guru memberikan informasi tentang jenis akar misalnya di biologi ada kan? Tapi kan kita bisa balik. Kalau hanya guru menyampaikan informasi, bisa kita jamin nggak anak itu mendengar? Belum tentu, Pak. Belum tentu kan? Tentu, Pak. Nah, siswa menyimak informasi dari guru tentang titik-titik. Jadi kita harapkan aktif siapa? Siswanya. Siswa. Jadi biasakan diawali dengan kata siswa. Gitu. Itu maksud saya. Lihat catatan saya, jangan terlalu banyak guru-guru itu maksud situ ya. Jadi kelihatan dari dokumen itu yang dominan siapa bisa kelihatan. Nah, kemarin pertemuan pertama di sesi ini saya bilang dari tujuan pembelajaran kita bisa tahu apa yang dilakukan kan gitu kan? Iya. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah punya RPP yang dulu tinggal diupload jadi belum dirubah. Jadi banyak tujuan-tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang belum memasukkan unsur ICT dan HOT. Ya mungkin Bapak Ibu sudah punya dokumen banyak ya. Saking sibuknya diupload aja itu saya baca di unggahan itu. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, nanti Bapak Ibu dapat pengalaman membuat RPP, ya pasti banyak perubahan ya. Menuju lebih baik lagi lah. Baik, Pak. Iya, Pak. Nah, lalu upayakan pada RPP itu ada tes. Ya, contoh instrumen yang akan digunakan. Ini aja nggak usah semua dimasukin gitu. Kalau mau dimasukin semua masuk pada lampiran. Medianya yang akan digunakan dalam pembelajaran juga sudah tertulis di RPP, betul kan? Nanti di RPP menggunakan media apa, misalkan video atau media animasi. Nanti betul-betul dilaksanakan bahwa media itu digunakan. Oke Bapak Ibu ya, ada lagi nggak? Karena kita sudah di warning, tinggal 9 menit. Tadi 10 menit, barusan saya habis 1 menit, tinggal 9 menit. Jadi maksudnya Pak, maksudnya di media itu misalnya kita mau memberikan tayangan video, berarti linknya kita masukkan di RPP Pak ya? Link kalau pakai kalau mau pakai linknya dikasih tahu Pak. Oke kalau Pak, dikasih tahu nanti jadi linglung gitu. Oh iya. Oh iya. Kalau pakai PowerPoint gimana Pak? Boleh dengan menggunakan PowerPoint. Kan contoh tujuan pembelajaran kemarin ditampilkan jelas kan? Menggunakan PowerPoint. Iya, PowerPoint dilampirkan apa nggak usah dilampirkan kan Pak? Nah, lampiran RPP itu lebih bagus lagi kalau ada perangkat pembelajaran yang akan dilampirkan kan diantaranya bahan ajar. Nah, PowerPoint itu bagian dari bahan ajar, boleh dilampirkan Bu. Baik, karena Pak. RPP itu bukan untuk siswa tapi untuk guru gitu. Iya. Ya tidak kita kasih ke siswa, jadi kalaupun ada guru yang teman kita baca silakan gitu. Baik. Oke ya, ada lagi? Baik.
Gimana Bu Dwi? Bu Indah ya? Ini Dwi Indah ya? Ini siapa nih? Bu Dian oke? BK. Yang bawah Pak siapa sih nih? Namanya nggak kelihatan Pak. Yang mana nih? Pak Rozali. Pak Aswan. Pak Rozali. Kenapa, Pak? Oh iya, kok diem-diem aja Pak? Zali. Udah dari tadi, Pak, ngobrol, Pak, dari tadi, Pak. Bukan, ini gambarnya saya pindah-pindah. Oh. Saya matikan, Pak, ini videonya, Pak, supaya lancar jaringannya. Oh iya. Oke, ada lagi Ya, Pak? kalau mau ngobrol baru saya hidupkan videonya, Pak. Ya. Masih ada Bu Binti? Pak Parsa. Ibu Binti panggilannya Bu Binti. Iya, Pak. Iya. Ya. Gimana Bu? Waktu kita terbatas sekali. Iya Bapak, tinggal 7 menit. Iya, ayo. Pak Parsa. Ya. Saya mau tanya, Pak. Ya. Misalkan di kegiatan penutup itu kita memberikan tugas kepada siswa, tapi tugasnya berupa produk, itu apakah boleh, Pak? Maksudnya gimana, Bu? Menghasilkan sesuatu suruh kerja? Iya, menghasilkan sesuatu gitu, Pak, menghasilkan produk. Ya nggak apa-apa, tapi kan itu nanti metode Ibu apa? Berbasis proyek, berbasis apa? Tapi nggak. Kalau berbasis listrik, coba nanti anak-anak dari yang sudah dibahas suruh buat itu, misalnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Kita Itu ngajar berarti biologi, anak-anak nanti buat insektarium gitu, nggak apa-apa. berarti itu nanti kita tetap pakai ke PJBL ya, Pak ya? Biasanya kalau ada produk, Bu, kita menggunakan project base. Project. Ya, itu biasanya. Ya, project. Oke, ya. Jadi Jadi sekalian nanti apa namanya pembuatan proyeknya itu dia tidak di sekolah tapi Pak. Buat mempresentasikan. Ya? Buat proyeknya itu tapi tidak di sekolah. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau kita suruh anak buat di rumah, kita nggak bisa kontrol. Itu anak yang buat atau orang tuanya, kan gitu. Jadi baiknya kalau PJBL itu membuat produknya di sekolah ya Pak? Iya. Kalau nggak selesai nggak apa-apa, besok hari kita lihat kerja anak. Kan kinerjanya bisa kelihatan. Nggak selesai lagi, tunggu berapa hari. Kan dalam PJBL itu dikasih waktu. Seminggu udah jadi ya misalnya, atau 2 minggu. Nah, kapan dia kerja bisa kita amati. Apalagi kalau sekolah sudah punya ruang workshop gitu. Dengan perangkatnya enak tuh. Oh iya, berarti minimum di lab. Walaupun tidak satu kali pertemuan, tapi pelaksanaan pembuatan proyeknya itu harus di sekolah. Iya, nggak usah 1 hari selesai, Bu. Proyek itu kan biasanya butuh waktu lama ya, relatif. Dan dikerjakan lebih dari 1 orang biasanya. Gitu, Bu. Jadi dari tahap persiapan, kemudian tahap pembuatan, dan tahap uji coba produk, itu bisa kita kontrol gitu. Lalu presentasi. Iya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Parsa. Iya. Ada lagi nih? Pak Sudarmaji kok diam-diam aja? Pak. Ya. Ini Pak, yang di inovasi. Suara nggak jelas. Dengan discovery learning, Pak. Iya. Ketika di nomor 3 itu kan, itu ada pas RPP blended. Iya. Kemudian itu kan dihubungkan dengan RPP yang di nomor 1 tadi. Ya. Itu apakah boleh? Tapi modelnya yang kok suaranya putus-putus, Pak? Yang lain bisa dengar nggak? Bisa, Pak. Bisa. Ya, bisa. Halo, Pak. Dengar, Pak? Iya, iya. Halo? Halo Pak, Iya. di mana? Halo? Iya. Nggak ada invite-annya. Nggak ada. Iya loh. Iya, di out aja dulu. Siapa? Boleh lanjut Pak ya? Saya nanya Pak. Iya, iya. Ya.
Jadi di nomor 1 itu Pak, saya ulang Pak ya. Di nomor 1 itu kan pembelajaran inovatif ya Pak ya. Ya. Nah, itu saya melakukan pendekatan dengan STEM dengan model discovery learning. Ya. Nah, di nomor 3 itu, apakah boleh Pak saya rubah lagi? Karena di situ kan diminta dia pakai blended, pembelajaran dengan sistem blended. Saya rubah, pendekatannya tetap STEM, tapi dengan model PJBL Pak, Project Based Learning. Boleh Pak, seperti itu? Enggak apa-apa. Kalau Bapak lihat yang sebelumnya itu kurang lengkap, Bapak ingin perbaiki, silakan. Itu haknya guru itu Pak. Enggak apa-apa. Tapi maksudnya gini Pak, kalau dia discovery learning, online itu agak bingung saya buatnya Pak. Apa bisa Pak ya dibikin sistem online-nya Pak untuk yang discovery learning? Jadi tugas online-nya itu dia melihat internet di luar tatap muka seperti itu Pak. Bisa Pak? Kalau dibebaskan gitu seperti tadi Pak, kita sulit kontrol. Kalau mau ya online-nya itu kita kasih linknya, bisa kita pandu Pak. Namanya juga discovery ya. Bisa kita pandu, boleh, apalagi anak SMP jangan dikasih kebebasan gitu. Kalau kita lepas begitu aja repot Pak. Dia online tapi kan bisa kita ini Pak, kita monitor gitu. Ayo buka sama-sama link ini dari jam sekian sampai jam sekian, bisa kita lihat kan? Oh gitu. Nah, jadi kalau bebas waktu, dia kerja kapan kita nggak tahu. Tapi kalau dikasih batas waktu kan bisa ketahuan Pak. Oh, jadi gunakan aplikasi Zoom meeting seperti itu Pak ya untuk online-nya Pak ya. Ya, jadi nanti itulah. kita bikin linknya Pak ya. Atau kita presentasikan di dalam Zoom itu Pak. Artinya dia sudah online kan seperti itu Pak. Ya, setelah dikasih linknya, nanti mereka kan kerja tuh. Ya. Kerjakan itu berdasarkan rambu-rambu yang sudah Bapak buat gitu. Bapak bisa pakai aplikasi apa aja, mau Google Classroom, mau pakai BBB. Oh, gitu ya Pak. Ya. Tapi jangan dilepas Pak, artinya kasih batas waktu. Kasih batas waktu, oke Pak. Iya. Terima kasih Pak ya infonya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu ya, berapa menit lagi saya Bu Yunita? Berapa detik lagi nih? 1 menit lagi. Oke. Ada lagi nggak? Supaya kita jangan diputus nih di tengah jalan. Iya, mending nunggu mati dulu kali ya Pak. Mulai lagi yang kedua ya Pak ya. Bisa diulang. Masih terserah bisa. sama- Bisa terserah Pak sama diulang hostnya. lagi. Bisa sama Bu Yunita. Lagi Pak. Iya Pak. Tanya gimana? Bisa nggak? Bisa Kenapa? nggak Bu Yunita? Nanti putus dulu baru masuk lagi. Iya, putus dulu nanti masuk lagi Pak. Co-hostnya Iya, siapa? gitu Bu aja. Yunita ya? Gitu Iya, aja ya? saya. Iya. Iya. Nah, oke. Soalnya Silakan deh. udah di bawah 1 menit nih. Oke, Ya, kita nanti- keluar dulu Bapak Ibu. Ya, keluar dulu. Ya, lift dulu ya, tapi jangan keluar rumah ya. Iya, lift dulu. Oke Pak. Oke, lift dulu nanti. Pak, ya.